Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik saja bukan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sepertinya ketika Anda membaca judulnya pasti sudah tahu apa yang akan saya bahas bukan? Benar, saya akan membahas mengenai akibat melanggar pantangan susu. Sebenarnya judul seperti ini sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya dan Anda bisa menontonnya terlebih dahulu. Lalu apa yang membuat beda kali ini? Yang membuat beda adalah video ini khusus saya buat untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber saya yang kemarin mengikuti live saya. Nah, bagi Anda yang juga ingin mengikuti live saya biasanya akan melakukan live pada hari Rabu jam 11 siang sampai selesai. Tapi tenang saja, sebelum live biasanya saya akan memberikan kabar kepada Anda supaya Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi terbaru dari saya. Nah, mari kita kembali ke topik utama. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kalau melanggar pantangan, apakah energi susuknya hilang semuanya atau energinya lemah, dan apakah energi yang hilang bisa diisi kembali atau di booster kembali? Saya sangat berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sering Anda ajukan di live saya. Pertanyaannya cukup banyak, namun saya akan membahasnya satu persatu. Di dalam pertanyaan tersebut, saya akan membaginya menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah ketika melanggar susuk, apakah energinya akan hilang? Poin yang kedua, apakah energinya bisa dikembalikan atau di booster kembali? Dengan begini dibagi dua poin, saya akan lebih mudah menyampaikan jawaban saya untuk Anda. Namun sebelum itu, silakan Anda bisa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Saya akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu apakah ketika melanggar susuk itu energinya akan hilang atau melemah? Kembali lagi saya akan jawab bahwa itu tergantung dari pakarnya dan juga energi susuk itu sendiri. Kita bahas terlebih dahulu dari pakarnya. Jika memang ketika Anda pasang susu kemudian pakarnya berkata bahwa pantangannya adalah tidak boleh memakan daun kelor, ini misalnya ya, maka wajib bagi Anda untuk bertanya mengenai akibat jika tanpa sengaja atau dengan sengaja Anda memakan daun kelor tersebut. Jangan sampai hal penting ini tidak Anda tanyakan. Takutnya kalau akibatnya itu berat, nah siapa yang rugi? Tentu Anda bukan? Kemudian sekarang kita bahas energinya dulu. Mungkin ini juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Namun tidak ada salahnya kalau saya menjelaskannya lagi. Meskipun tingkat efek pelanggaran pantangan susuk itu berbeda-beda tergantung dari si pakar pemasangnya, namun kualitas energi susuk juga memiliki peran penting seberapa berat efek yang akan didapatkan. Jika energi yang digunakan itu adalah energi hitam, ya efek pada umumnya adalah si pemakai akan mengalami kesialan secara terus-menerus. Tidak hanya kesialan, namun energi dari susuknya pun bisa menghilang. Lalu jika energi yang digunakan adalah energi kodam, dari pengalaman saya, efek yang dihasilkan ketika Anda melanggar pantangannya adalah kembali ke perjanjian awal Anda pada si pemasang susuk. Kalau perjanjian awal Anda itu adalah kebahagiaan Anda akan lenyap, yaitu yang akan Anda dapatkan. Kalau perjanjian awal itu kehilangan salah satu keluarga Anda, ya itu yang Anda dapatkan. Kalau perjanjiannya adalah jiwa Anda, ya jiwa Anda jadi milik kodam tersebut. Jadi untuk energi yang memanfaatkan kodam itu tergantung dari perjanjian awal yang Anda lakukan bersama dengan si pemasang susuk. Oleh karenanya, saran saja dari saya,
ketika Anda melakukan pasang susuk, pastikan Anda tahu mengenai akibat yang akan Anda terima jika secara sengaja atau tidak sengaja melanggar pantangan susuk. Kemudian jika energi yang digunakan adalah energi alam positif, maka biasanya energinya akan melemah saja. Jenis susuk ini sama dengan susuk yang biasa saya ritualkan untuk klien-klien saya. Entah susuk pemikat, susuk kecantikan, susuk kejantanan, susuk penglarisan maupun susuk kekayaan dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan energi dalam positif, seperti energi angin, energi air, tumbuhan, dan yang lainnya. Jadi resiko yang didapatkan ketika melanggar pantangannya adalah energinya akan semakin melemah, dan kemudian akan hilang. Nah, itu jawaban saya mengenai poin yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kalau sudah lemah, apakah bisa di-booster atau dibangkitkan lagi? Nah, menjawab pertanyaan ini pun sama seperti pertanyaan pertama, itu tergantung jenis energi susuk yang dipakai. Sekali lagi, tergantung jenis energi susuk yang dipakai dan juga pakarnya. Oleh karena itu, wajib bagi Anda untuk menanyakan poin ini ketika hendak melakukan pasang susuk. Kalau untuk susuk dari saya sendiri ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena menggunakan energi positif alam, energinya akan melemah ketika Anda melanggar pantangannya. Untuk pantangannya sendiri berbeda-beda, namun rata-rata susuk dari saya itu pantangannya hanya dari segi sikap dan sifat saja. Yaitu misalkan hindari sikap mengeluh dan juga merendahkan orang lain. Kalau Anda melanggarnya, energinya akan melemah dan akan kembali kuat jika Anda sudah memperbaiki sikap Anda. Dan juga melakukan perawatan seperti penjelasan yang ada di buku panduan yang akan saya kirimkan pada Anda. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya, Bapak yang tidak saya sebutkan namanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan di live saya kemarin dan belum terjawab, akan saya jawab satu persatu pada video selanjutnya. Oleh karenanya, silakan jika memang Anda ingin bertanya secara langsung pada saya, Anda bisa mengikuti live saya setiap hari Rabu pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan jika live, saya akan infokan kepada Anda semuanya, jadi Anda tidak akan ketinggalan. Dan akhir kata dari saya, semoga bermanfaat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenoto.